Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Muhammad Fikri, sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Cideng 02. Oke. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Fikri? Alhamdulillah baik. Oke, nah hari ini tuh saya akan melakukan supervisi dengan tujuan sekiranya bisa membantu Pak Fikri dalam pengembangan ataupun meningkatkan pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, tapi sebelum ke tahap supervisi, pada kesempatan hari ini itu saya akan melakukan yang namanya pra-observasi, yang dimana bertujuan tahapan ini merupakan tahapan pertama dalam supervisi akademik. Tujuannya itu saya ingin mengetahui seberapa persiapan Pak Fikri dalam mempersiapkan pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Jadi ini merupakan tahapan pertama. Nah, berikut adalah observasi yang saya lakukan sebelum kita untuk melakukan tahapan selanjutnya. Oke, yang ingin saya tanyakan mungkin berarti Pak Fikri fokus di pembelajaran PAI. Ya. Nah, untuk nanti observasi, Pak Fikri itu mau ngambil materinya tuh apa? Terkait mengenal Rasul. Mengenal Rasul. Nah, kan itu untuk kelas 5. Kelas 5. Oke. Di kelas 5. Nah, mengenal Rasul. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Fikri capai dalam nanti pembelajaran di dalam kelas itu? Oke. Tujuan di sini saya ada 4. Yang pertama itu meyakini keberadaan Rasul atau utusan Allah di dalam kehidupan kita, terus menunjukkan sifat sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman dari materi tersebut, terus memahami nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui, dan juga ada 5 Rasul pilihan Allah yang dipilih secara khusus, dan juga tidak hanya memahami, mereka juga dapat menghafal nama-nama Rasul serta Rasul Ulul Azmi itu. Ya, jadi selain mengenal, dia juga dapat menghafal, memahami bagaimana mereka berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan sifat atau sikap dari Rasul tersebut. Nah, Pak Fikri sudah menyebutkan tujuan. Nah, apa saja sih pengembangan yang ingin Pak Fikri capai dalam pembelajaran ini? Adakah pengembangan khusus yang ingin dicapai oleh Pak Fikri dalam pembelajaran di materi mengenal Rasul ini? Mungkin untuk step pertama itu kita memberikan beberapa kisah contoh yang dimana kita bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada mereka, dan supaya mereka itu ada semangat untuk melakukan itu, serta di dalam kisah tersebut kita menjelaskan kenapa sih harus begini dan nanti efeknya bagaimana. Dan itu berdasarkan ya contoh-contoh Rasul yang fakta keadaannya gitu, tidak mengarang cerita secara fiktif gitu. Dan untuk memperdalam pembahasan itu, saya menggunakan metode TSTS. TSTS itu to stay, to stray, yang dimana nanti si anak itu dibagi beberapa kelompok. Biasanya sih ini efektifnya itu satu kelompok itu ada 4, namun dikarenakan di sini jumlahnya ada 32, sedangkan submaterinya itu ada 4, jadi kurang lebih kita bagi masing-masing kelompok itu 6. Nah, dalam pembagian kelompok itu kita menggunakan saya nggak pilih sendiri, melainkan secara kocok ya, jadi supaya lebih merata. Satu kelompok 6, dan nanti mereka dibagi tugas terkait untuk menjalankan
metode TSTS ini. TSTS ini sebenarnya lebih mengedepankan mencari informasi dari kelompok lain. Contoh misalkan dari kelompok ini dua orang bertamu kepada kelompok yang lain untuk mencari informasi, nanti kelompok lain juga mencari kepada, ya muter seperti itu kurang lebih. Sehingga namun sebelum itu kita juga saya juga menugaskan mereka untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya agar tamu yang datang itu bisa mendapatkan banyak ilmu atau banyak pemahaman dari tuan rumahnya itu sendiri. Gitu sih. Berarti bagaimana mereka bisa saling bekerja sama ya, kelompok, terus bisa bagaimana mereka dapat menggali informasi dari setiap kelompoknya, betul. Sehingga apa yang dia cari itu bisa ketemu gitu, betul. Atau di akhirnya dia bisa saling berdiskusi, ya. Apa sih aja yang udah didapatkan gitu. Nah, tadi udah ada pengembangan berbagai dengan menggunakan metode tes tadi. Selain itu apa aja sih? Apalagi strategi yang sudah Pak Fikri persiapkan untuk menunjang dari pengembangan tersebut? Untuk strategi yang untuk menunjang ya, lebih kepada ini sih, karena program PSTS ini tidak bisa dilakukan dalam waktu sehari, tidak bisa dilakukan, makanya dalam sebelum untuk penerapan itu kita sih lebih banyak mereka untuk menggali informasi dari media apapun. Kita bahkan bisa mau dari internet, mau dari YouTube, mereka gali materi yang sudah saya berikan, dan mereka juga nanti akan disiapkan LKPD, dan LKPD-nya itu juga bukan hanya nulis mencatat mensalin saja, tapi mereka juga harus memahami sehingga bisa diterapkan untuk bisa dipertanggungjawabkan atas hasil pencarian informasi itu sendiri. Berarti ada LKPD-nya itu berupa kelompok yang diberikan. Lalu kalau untuk yang individunya biasanya untuk di akhir. Nah setelah itu ketika mereka sudah mengumpulkan semua informasi yang sudah didapat, nah di situ mereka nanti belajar kelompok. Untuk lebih efisiennya kita akan berikan soal secara berkelompok. Nah nanti setelah mungkin ini istilahnya ingin menguji seberapa besar menguji seberapa besar mereka paham akan informasi yang didapat secara kelompok. Nah setelah itu dan untuk mengetahui pemahaman setiap individu, maka akan diadakannya dengan mungkin bisa disebut penilaian harian. Oke, berarti sudah ada tujuan, lalu pengembangan yang dicapai, serta strategi yang sudah dipersiapkan. Mungkin itu untuk observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan dalam nanti saya melakukan observasi di pembelajaran Pak Fikri, semuanya bisa terlaksana sehingga mendapatkan apa sih yang pengen dicapai atau pengembangan yang hendak dicapai Pak Fikri itu dapat terlaksana itu. Udah itu aja mungkin. Terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, selamat bertemu kembali. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran di hari sebelumnya. Yang bagaimana kita membahas tentang apa? Rasul. Sehingga Oke, sebelum masuk ke pembahasan ini, Bapak ingin memulai kegiatan ini dengan membaca doa dipimpin oleh Iren. Siap membaca doa. Ya, Rasul itu tadi adalah utusan Allah. Ya, artinya utusan Allah itu adalah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Ya, Nabi dan Rasul perbedaannya. Kalau Nabi itu adalah tinggalnya apa? Kepada
Nah, kalau Rasul menyampaikan ya, oke. Tapi tanpa kecuali baik itu agamanya apa, kepercayaannya apa, dari suku mana, warna kulitnya apa, tidak tanpa kecuali karena agama itu atau wahyu yang disampaikan oleh Allah itu datang untuk semua manusia, tidak hanya manusia, bahkan bangsa jin juga belajar kepada Nabi. Ada ceritanya ya, ada nabi, ada jin yang ingin belajar Islam kepada Nabi, namun sebelum belajar Islam mereka bersyahadat terlebih dahulu. Makanya ada istilah jin muslim, yaitu jin yang beragama Islam. Jadi tidak hanya manusia saja yang beragama, tapi jin juga sama. Cuman kalau di jin bangsa jin lain itu hanya ada jin kafir dan jin muslim. Kalau manusia kan banyak, ya kan? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan di negara kita ada 6, ya kan? Agama yang diakui. Oke, untuk lebih singkatnya lagi dan penjelasan tentang materi kelompok, nanti Bapak akan mengocok ya. Kalian nanti akan mengambil warna ya, akan mengambil warna. Bapak akan bagi 4 kelompok, masing-masing itu 7 orang, karena di sini ada jumlahnya 28 siswa, ya kan? 28 siswa, maka supaya lebih memudahkan kalian untuk berdiskusi, itu Bapak bagi 7. Asal kelompok itu 7 orang. Nah, nanti teknisnya itu kalian utuslah temannya ya, 4 orang ya, 4 orang utus untuk mencari informasi di kelompok lain. Nah, yang 4 orang tersebut, yang 4 orang yang diutus itu bawa buku untuk mencari informasi dari kelompok lain, dan yang 3 orang sisanya itu yang di tempat memberikan informasi bagi siapa yang datang ya. Semua kelompok harus mencari informasi. Jadi misalkan contoh 7 orang, 4 orang itu disebar, 3 orang itu disebar, satu ke kelompok A, satu lagi ke kelompok B, satu lagi ke kelompok C ya, contohnya gitu. Nah, nanti mereka mencari informasi dari setiap kelompok, setelah kembali rangkum masing-masing kelompok ya. Nanti Bapak akan tanya hasil dari pencarian informasi. Paham? Jadi yang di tempat itu memberikan informasi, dan yang sisanya itu mencari informasi ya, 3 orang tersebut ya. Ada pertanyaan? Oke, ingat ini ada 4 warna ya. Ada 4 warna untuk pembagian kelompok secara adil atau acak ya. Jadi demokrasinya dapat. Ada warna apa? Biru. Oke, nanti kalian ambil, tidak boleh kuliah ya, ambil aja 1. Nah, nanti bagi warnanya yang sama, itulah anggota kelompok. Paham? Supaya perhatikan, sudah dapat ya masing-masing ya? Sudah dapat warnanya apa? Warnanya apa? Oke, Bapak akan penempatan kelompok. Untuk kelompok kuning itu berada di sebelah kanan Bapak. Ya, kelompok biru baris ke sini. Kelompok merah baris ke sini, dan kelompok hijau di sini. Dikunjungin teman-teman semua dan lalu burung tanda burung
Sudah dapat informasi dari kelompok lain? Oke, Bapak harap tidak ada yang ikut bicara selain Bapak. Nah, kalian sudah dapat informasi dari kelompok lain. Nah, tugasnya dan untuk sebagai tahap akhir di kerja kelompok, ya kalian merangkum di lembaran yang nanti Bapak akan. Nah, tulislah bersub materi. Ya, dari mulai A secara berurutan A, B, C, D. Paham? Dan sebelum menulis di atasnya dikasih ditempel warna dari kelompok mana. Paham? Paham? Ya, makanya dari Bapak minta satu warna kelompok lain yang bersama itu tidak sampai hilang. Ya, paham ya? Ya, jangan lupa nanti tulis nama anggotanya. Ya, dan kelompoknya, contoh kelompok merah, kelompok biru, kuning atau hijau. Ya, paham? Betul. Nah, berarti kamu mendapatkan informasi dari teman-teman kamu itu yang pertama apa nih? Tugasnya sifatnya rotur, terus kalau resmi, terus sikap terpuji para rasul. Oke, Bapak mau tanya, dari sekian 124.000 nabi dan 313 rasul yang dikategorikan menjadi rasul resmi siapa aja? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, itu menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ya, sekarang rasul itu mempunyai Rasulullah artinya utusan, sedangkan Rasulullah yang bertugas hari waktu dan berkewajiban menyampaikan kepada atau umatnya. Ini umat yang terbunuh dimaksud umat siapa? Kalian pembelajaran ini berjalan dengan baik dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan Bapak sangat puas dengan hasil kerja kelompok kalian. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan secara individu, ya. Kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran kelompok terus dengan sangat baik, dan tadi juga kalian sudah melaksanakan dan menggunakan gambaran grid. Nah, dimana kalian harus melingkari, paham ya? Oke, supaya lebih semangat lagi, kita jalan bersama seperti yang sudah kita lakukan. Ya, siap. Ya, 1, 2, 3. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Muida Rahma, calon guru penggerak angkatan 8 dari DKI Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Pak Fikri. Tahapan kali ini yaitu langsung dilihat oleh Ibu Lidiana Sagala selaku pengajar praktik. Nah, mari kita lihat video selengkapnya. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, hari ini bagaimana mengajarnya? Oke, senang ya, cukup senang sih, seru juga, dan ya
asik lah. Asik. Artinya hari ini cukup menyenangkan lah, sehingga kita bisa punya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan dari tahapan supervisi akademik, yang dimana kan kita sudah melakukan praobservasi, lalu kemarin ada observasi, dan saat ini kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pasca observasi, yang dimana tahapan pasca observasi ini adalah merefleksikan dari observasi yang sudah saya lakukan kepada Pak Fikri. Nah, pada kesempatan kali ini kita dihadiri langsung oleh pengajar praktik, yaitu Bu Lidiana Sagala, yang dimana nanti beliau akan mengamati selama proses diskusi kita berlangsung gitu. Oke, kemarin kan kita sudah melakukan pra, lalu pasca. Nah, dan observasi hari ini pasca. Pada kesempatan kali ini, adakah harapan Pak Fikri dari proses yang akan dilaksanakan hari ini? Harapan saya sih mendapatkan umpan balik dari proses observasi yang sudah dilaksanakan, sehingga bisa merefleksikan diri terkait pembelajaran guna memperbaiki di rancangan pembelajaran selanjutnya atau kedepannya itu. Oke, berarti ada keinginan untuk saya memberikan refleksi atau umpan balik, sehingga kita bisa saling sharing ya. Oke. Nah, kan kemarin ada perangkat pembelajarannya tuh Pak Fikri. Bagaimana sih perasaan Pak Fikri setelah melakukan pembelajaran dengan rancangan pembelajaran yang memang sudah direncanakan? Perasaannya memang model pembelajaran itu kan baru dilaksanakan, artinya yang memang mungkin butuh prepare yang lebih ekstra daripada sebelumnya. Namun ketika pembelajaran itu dilaksanakan, ya alhamdulillah sih, mau dari diri saya maupun anak-anak juga cukup merasa menikmati pembelajaran itu sendiri. Intinya menikmati proses karena sudah disiapkan rancangannya. Nah, ada nggak sih yang terlewat dari perencanaan tersebut? Dari yang terlewat ya ada, karena mungkin beberapa kendala waktu ya, kendala waktu, dan ini mungkin karena awal pertama ini di model pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, berarti adanya terlewat tuh karena beberapa hal, karena waktu salah satunya. Nah, ketika kemarin praobservasi kan saya sudah bertanya kepada Pak Fikri terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, apakah pada saat observasi kemarin tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Ya, tercapai. Sudah tercapai. Berarti kalau boleh dikasih persentasenya tuh, kalau dari 0 sampai 100% tuh berapa? Dari persentase dari yang proses itu kurang lebih sih 80% dah dari tujuan yang sudah saya jabarkan. 80%. Lumayan besar, berarti hampir setengah atau seperempat dari persentase tersebut. Nah, karena 80% itu berarti ada yang memang sudah ideal, artinya sudah dijalankan sesuai dengan semestinya. Nah, apa sih pembelajaran atau misalnya tahapan yang memang harus dipertahankan dalam setiap pembelajaran sehingga kedepannya akan lebih maksimal gitu? Yang dipertahankan kendala tuh yang baiknya. Yang baiknya ini ya terkait kerjasama antara teman satu kelompok itu sendiri, dan keaktifan dalam mencari sebuah informasi dari yang sudah ditugaskan itu. Lalu ya saya lebih dominan bagaimana mereka menikmati dalam sebuah pembelajaran sih, itu sih. Jadi tidak kaku atau tidak saklek, condong pada anak-anak guru. dapat menikmati pembelajaran sehingga dia bisa maksimal dalam menyerap pelajaran itu. Sehingga tercapai tujuannya tadi gitu. Nah, kan tadi sudah tercapai 80%. Nah, kan berarti masih ada 20% nih yang belum tercapai, sehingga untuk mencapai 100% tersebut ada nggak, apa sih Pak Fikri yang jadi kendala sehingga hal itu tidak menjadikan persentasenya sempurna gitu? Ya pertama ya mungkin ya, kalau menyalahkan waktu mungkin tidak sih, salah di diri saya terkait dalam menyiapkan
memperhitungkan waktunya gitu dengan metode TFTS ini ya, sehingga yang harusnya mereka itu mempresentasikan hasil dari pencarian informasi itu, akhirnya mereka hanya cukup mengumpulkan kertas dari hasil pencarian informasi itu gitu. Sehingga ya cukup sampai di situ aja gitu. Mungkin untuk kedepannya ya saya lebih mempersiapkan lagi, mungkin nanti kalau misalkan ada beberapa part yang harus dipotong itu mungkin dihilangkan. Artinya kesulitan tersebut tuh bagaimana kendala, artinya kita tidak bisa memprediksi ya waktunya atau iya. anak-anak, sehingga ada beberapa tahapan yang terlewat. Nah, Karena juga kan guru mata pelajaran kan biasanya berbenturan dengan iya, karena waktunya juga nggak terlalu Iya. banyak kan ya kalau Iya, bilang seperti betul. itu. Nah, berarti bagaimana nih Pak Fikri ke depannya mengatasi agar ke depannya tuh kalau kita kan 2 JP ya, sehingga Iya. bisa full, artinya dari tahapan awal sampai akhir tuh bisa terlaksana, tidak terlewat lagi tuh ke depannya apa yang ingin Pak Fikri lakukan? Pertama sih manajemen waktu, lebih manajemen waktu untuk diri saya sendiri pribadi dalam persiapan, dalam proses pembelajaran. Dan dari proses pembelajaran itu mungkin saya ada konsekuensi waktu sekian menit untuk mencari informasi, sehingga juga walaupun mungkin itu ada beberapa risikonya mungkin ya terbatas informasi yang mereka dapat gitu, tapi nanti gitu ya belum dicoba. Nanti, walaupun nanti misalkan keterbatasan waktu, mungkin itu bisa dibagi 2 sesi gitu. Mungkin hari ini mencari informasi A, B gitu, untuk pertemuan berikutnya B dan C gitu, sehingga bisa maksimal apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran itu. Ya, berarti ada bagaimana kesulitan itu bisa kita tangani di pembelajaran selanjutnya. Nah, kan saya sudah melakukan observasi. Boleh kita sama-sama membahas terkait dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja sih yang sudah, kalau saya mau memberikan umpan balik gitu kepada Pak Fikri, yang sudah Pak Fikri lakukan dalam pembelajaran tersebut. Menurut pengamatan saya, mungkin kalau yang pertama itu Pak Fikri sudah membuat kelompok ya, sehingga anak-anak tuh bisa saling berkolaborasi. Artinya tidak sumber yang informasi yang dia dapat tuh tidak hanya dari gurunya saja, tapi dia dapat saling bertukar pikiran bersama temannya, karena kan dia berkunjung mencari informasi kan di setiap kelompoknya. Lalu ada juga bagaimana Pak Fikri bisa menjelaskan, artinya materi itu memberikan contoh secara real kepada anak-anak, jadi tidak terlalu kaku gitu, sehingga anak-anak tuh bisa menyebutkan, artinya bisa memberikan refleks jawaban gitu. Lalu mungkin apa sih yang sudah, selain itu juga kan Pak Fikri memberikan kesempatan anak untuk bertanya, atau Pak Fikri membantu mereka dalam melakukan kelompok itu, memberikan Pak Fikri memberikan pengawasan dan menanyakan adakah kesulitan, artinya kan anak-anak merasa dikoordinir dengan baik. Jadi jika dalam pelaksanaannya itu terlewat atau mereka merasa kesulitan, Pak Fikri itu sudah berperan sebagai sebagai leader atau sebagai pemimpin dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, tadi sudah ada kesulitan dan langkah selanjutnya. Nah, adakah rencana pengembangan diri yang ingin Pak Fikri kembangkan pada pembelajaran ke depan untuk memperbaiki hal-hal sebelumnya gitu? Ada sih. Ini ada kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama ya sebagai pemimpin pembelajaran atau leader dalam pembelajaran, artinya ya saya mampu memberikan teladan ya, karena basicnya saya juga guru agama, yang mau tidak mau beban attitude itu harus melekat pada diri saya gitu, dan menjadi contoh yang baik bagi murid untuk di kelas itu. Terus yang kedua itu melakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSC atau kompetensi emosional sosial emosional gitu ya. Terus saya ingin bisa memberikan kenyamanan bagi peserta didik atau murid sesuai dengan kebutuhan mereka yang butuhkan lah. Terus yang ketiga itu dari segi konten pembelajaran, itu menggunakan berbagai konten pembelajaran untuk memfasilitasi atau mendukung kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Artinya ada pengembangan untuk diri sendiri,
untuk lingkungan dan juga untuk peserta didik gitu ya. Nah, kapan sih rencana tersebut akan Pak Fikri lakukan gitu, akan dilaksanakannya? Rencana itu sih dalam waktu dekat ini sih. Dalam waktu dekat ini mungkin ya itu juga tidak hanya diterapkan di kelas itu saja, dan juga bisa diterapkan di kelas-kelas lainnya juga. Artinya di pembelajaran selanjutnya ya, dan nggak hanya di kelas tersebut tapi di kelas-kelas yang lain. Nah, setelah kita selalu kalau dalam sekolah atau dalam pembelajaran ini, apa sih dan siapa yang bisa membantu Pak Fikri untuk mengingatkan dalam menjalankan rencana-rencana tersebut gitu? Yang pastinya itu yang paling dekat itu adalah rekan sejawat ya, terutama mungkin dari Bu Rezi sendiri yang sudah melihat langsung itu dari pembelajaran atau dari observasi itu, dan ya berharap sih ya semuanya juga ikut andil lah, termasuk kepala sekolah juga gitu, dan itu juga supaya menunjang diri saya untuk mengingatkan bahwa pembelajaran juga tidak hanya itu saja dengan cara seperti itu saja, bahkan itu juga mengingatkan untuk mengembangkan potensi saya untuk kedepannya gitu, sehingga ya diri saya juga tidak boring gitu kan, dan murid-murid juga tidak boring. Artinya ada kolaborasi ya, jadi saling mengingatkan, baik itu saya ke Pak Fikri ke saya, ataupun kita sesama rekan sejawat. Nah, setelah kita melakukan tahapan ini, bagaimana sih perasaan Pak Fikri? Kita kan udah dari pra, terus observasi sampai sekarang pasca. Gimana perasaan Pak Fikri itu? Senang sih, senang ya ikut andil juga dalam proses ini, dan ya saya selalu mengingatkan gitu loh, oh iya ternyata sebenarnya tidak harus ketika ada observasi ini ya pembelajaran itu, mungkin ya walaupun tidak ada observasi itu ya harus dilaksanakan ya. Yang pastinya sih poinnya sih ya senang, sehingga ya bisa mengingatkan untuk diri saya bahwa di luar sana tuh masih banyak sekali model atau metode pembelajaran yang bisa diterapkan ke anak-anak, apalagi di zaman sekarang anak itu ya tingkat kebosanannya lebih cepat gitu daripada zaman-zaman dulu kita itu. Iya, artinya dia gampang ke distract gitu dengan hal-hal yang ada. Bagaimana kita ke depannya bisa terus berinovasi ya, biar anak-anak tuh bisa fokus ke pembelajaran kita. Jadi semoga yang sudah Pak Fikri rencanakan atau yang telah dibuat ke depannya bisa menjadikan pembelajaran dan tidak lagi mengalami kesulitan gitu. Justru banyak inovasi-inovasi baru yang akan digunakan sehingga anak-anak bisa excited di setiap pembelajarannya, bahkan kehadiran Pak Fikri itu dinanti-nantikan di kelas gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Fikri saya ucapkan atas sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Pak Fikri, sehingga tahapan akhir dari supervisi akademik ini bisa terlaksana. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.